Di awal kebersamaan kita tadi saya sempat bincang sama Maria Segaf, saya melintasi kawasan Lebak Bulus, ada terminal bus di situ dan sudah bisa dikatakan menyebabkan hambatan atau tersendat lah arus lalu lintas di situ karena memang cukup banyak calon pemudik yang akan menaiki bus, bahkan bus itu sampai terparkir di bagian jalan yang biasanya kan agak masuk ke bagian dalamnya gitu ya. Ini sekarang sudah agak padat di Jumat situ. sore kemarin tuh, ya kan? Itu tadi pagi. Oh, tadi pagi. Jadi sudah terpantau nih sejak kemarin hingga hari ini, di akhir pekan ini. Nanti kita coba akan lihat langsung saja kalau begitu kita coba akan pantau di beberapa titik yang biasa terjadi kepadatan kendaraan begitu kan. Sudah hadir rekan-rekan kami melalui sambungan Skype, ada Agung Prasetya di Simpang Jomin Karawang dan juga kemudian ada Lutfi Rafsanjani di Tol Cisumdawu Sumedang. Kita coba lihat ke Karawang terlebih dahulu. Agung, kondisi pagi hari ini seperti apa? Sudahkah nampak begitu ya ada kepadatan pemudik yang mengarah ke jalur Karawang? Ya, terima kasih Maria juga pemirsa. Informasi terbaru H-7 menjelang Lebaran pada pagi hari ini kami mengabarkan di jalur arteri Pantura Karawang, tepatnya di wilayah Kosambi, di mana pada pagi hari ini kendaraan yang datang dari arah Jabodetabek ataupun dari arah Bekasi menuju ke arah Cirebon terpantau cukup ramai dan kendaraan juga pada pagi hari ini di sekitar kami mengabarkan terjadi kepadatan ataupun kemacetan karena adanya pasar tumpah Kosambi ini, dan kepadatan sudah terjadi sejak dini hari tadi karena memang banyaknya para pedagang ataupun para warga yang memarkirkan kendaraan roda duanya yang memakan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Selain itu juga dapat kami informasikan memang kalau kami pantau untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang terjebak kepadatan ini, kalau kami lihat hanya para pengendara yang akan berangkat kerja, dan kalau untuk para pemudik yang mengarah ke arah Cirebon hanya terlihat satu atau dua, belum terlihat adanya lonjakan yang cukup signifikan. Dan dapat kami informasikan juga pasar tumpah Kosambi Karawang ini dikhawatirkan yang menimbulkan kemacetan yang cukup parah dan bila mana nantinya terjadi pada puncak arus mudik, dan pihak kepolisian dari Polres Karawang sudah menyiapkan sejumlah rekayasa yang akan dilakukan. Salah satunya sudah membangun posko-posko pantau yang disiapkan di titik rawan kemacetan. Salah satunya di tempat kami mengabarkan ini yang berada di sekitar Pasar Tumpah. Selain itu juga menyiapkan sekitar kurang lebih 500 personil yang akan ditempatkan di posko-posko yang memang nantinya terjadi kepadatan dan kemacetan di sepanjang jalur arteri Karawang ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang jalur arteri Pantura Karawang ini merupakan jalur utama para pengendara roda 2 yang akan pulang kampung untuk mengarah ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur. Dan jalur Pantura ini juga akan dilintasi ataupun jalan alternatif kendaraan roda 4 bila mana jalur tol terjadi kepadatan dan kemacetan sehingga kendaraan ataupun para pemudik dapat melintas di jalur Pantura Karawang ini. Dan jika mana nantinya terjadi dilakukan kontraflow ataupun one way di ruas tol Trans Jawa, dan jalur arteri Pantura ini juga diprediksi akan mengalami lonjakan kendaraan yang melintas di jalur Pantura ini. Maria. Kita coba akan pantau juga bagaimana kondisi lainnya. Kok tadi di Karawang memang kondisinya sudah terpantau, sudah cukup agak ramai, tapi masih kondisinya lancar. Tapi kalau di Sumedang seperti apa, Lutfi? Saya gambarkan sebelumnya bahwa hari ini adalah tanggal 15 April 2023, di mana sebelumnya Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR menyebut bahwa pada tanggal hari ini Tol Cisumdawu dari wilayah Cileunyi hingga Bandara Kertajati Majalengka akan terhubung, terutama pada seksi 4, seksi 5, dan seksi 6 terhubung secara fungsional lantaran masih ada sejumlah pengerjaan. Sementara sejauh pemantauan saya hari ini dari kawasan Cileunyi hingga gerbang tol Sumedang tepat di belakang saya hari ini,
bahwa di lokasi Cileunyi masih tampak normal, bahkan terpantau sepi. Hanya beberapa kendaraan yang melalui jalur tol Cisumdawu, sementara umumnya kendaraan mengarah ke Ranca Ekek dan ke jalur arteri Cadas Pangeran. Sementara itu dapat saya kabarkan juga bahwa Kakor Lantas Polri sebelumnya sempat meninjau lokasi ini, bahwa pemudik yang hendak melalui jalur tol Cisumdawu dihimbau untuk menyiapkan kendaraannya dan berhati-hati lantaran lokasi berkabut serta jalan di seksi 4 di seksi 5 yang masih ada pengerjaan. Dan dapat saya kabarkan juga update terkini dari pihak CKJT sebagai pengelola tol Cisumdawu menyebut bahwa pihaknya masih belum membuka secara fungsional hingga pagi ini khususnya, sementara pihak CKJT pengelola tol Cisumdawu masih menunggu aba-aba dari Menteri PUPR untuk pembukaan secara fungsional. Dapat saya kabarkan juga pemirsa bahwa jalur fungsional yang dibuka di tol Cisumdawu hanya satu arah, yakni dari arah Bandung menuju Majalengka. Sementara dari arah sebaliknya masih belum ada kepastian dari pihak CKJT skemanya akan seperti apa. Sementara dapat saya kabarkan mungkin singkat saja, Lutfi bisa mendengar suara kami? Lutfi. ya. Ya, seperti kita mengalami gangguan ya. Oke, Lutfi, tol Cisumdawu dalam mudik Lebaran 2023 ini menjadi destinasi favorit juga kayaknya. Mengingat ada terowongan itu kan. Iya Dan kan? juga informasi penggratisan jalur tol ini seperti apa, Lutfi? Ada informasi dari Anda? Ya, untuk tol Cisumdawu sendiri ada lokasi yang cukup unik, tepatnya di kawasan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, di mana di lokasi tersebut ada terowongan dalam tol pertama di Indonesia sepanjang sekitar 400 meter, di mana terowongan ini merupakan terowongan pertama dalam tol Indonesia. Sementara yang digratiskan hanya di area fungsional, yakni seksi 4 setelah gerbang tol Cimalaka hingga seksi 5 dan seksi 6, tepatnya di gerbang tol Ujung Jaya hingga Bandara Kertajati Majalengka. Sementara seksi 1 dari Cileunyi hingga wilayah Sumedang Kota dan Cimalaka mulai berbayar sejak Februari lalu. Sementara itu yang dapat saya kabarkan. Baik. Ya, baik, jadi Lutfi. tidak semua seksi ya, jadi harus catat baik-baik tuh tadi tuh ya. Terima kasih Lutfi melaporkan langsung dari wilayah Sumedang, dan tadi sebelumnya ada Agung di Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.